Lah, saudara, saya rindu kali ini seperti Jumat yang lalu, kita selalu belajar pakai untuk lebih lagi peka kepada Tuhan, supaya kita terus berjalan dalam tuntunan Roh Kudus, supaya kita terus berjalan dalam karya Tuhan. Dan kita akan lihat kalau Tuhan bekerja, kedahsyatan terjadi. Saudara, bukan hanya disebut anak Tuhan, tapi sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan. Tepuk tangannya yang lebih meriah lagi, saudara. Ya, saya akan beri kesempatan yang dapat sesuatu dari Tuhan, saudara ya. Pertama, saya mau minta Pastor Wimpi gitu, saudara. Maju ke depan, mari. Iya, sampaikan sesuatu ya, saksikan juga. Tepuk tangannya kok kurang, saudara. Silakan. Terima kasih Pak Baja. Shalom keluarga Allah. Shalom. Tuhan kita luar biasa, amin. Bapak rohani kita juga luar biasa. Saudara, malam ini adalah malam mujizat. Dan saya percaya itu. Dan saya betul-betul ngalami, saudara. Saya datang ke sini, saudara. Sebetulnya dalam keadaan hari Senin lalu, tangan saya ini terkilir. Yang kiri, ini saya ada anak dan istri. Dia tahu kondisi saya ketika saya berangkat. Dan saya sudah pijet, tidak sembuh. Ya. Dan kemarin itu saya setir mobil itu masih susah untuk belok itu. Karena tangan ini, yang kiri ini betul-betul tidak bisa diangkat. Sekarang kan bisa, saudara. Ya. Bahkan ketika tadi saya berangkat, istri saya juga khawatir. Dia bilang nanti tak gantian setir, tapi saya bilang saya yang setir. Saya percaya Tuhan pasti menolong. Ya, kita punya pelajaran yang lalu, ingat nama-nama Allah, salah satunya Allah Jehovah Rafa. Kita punya Allah yang siap dan selalu ready untuk menyembuhkan kita. Bahkan tadi saya sampai siap obat pereda nyeri, itu di tas saya. Dan tidak jadi saya minum, karena sudah sembuh duluan dalam nama Yesus. Ya. Saya bersyukur, saudara, berada di dalam gereja keluarga Allah ini, karena juga punya bapak rohani seperti Pastor Obaja. Melalui bimbingan Pak Obaja, banyak merubah hidup saya. Saya tidak tahu bagaimana hidup saya sekarang ini kalau tidak ada di dalam bimbingan Pak Obaja. Mungkin saya sekarang sudah tidak ada di sini. Mungkin saya sudah hilang, mungkin saya sudah menjadi orang yang tidak karu-karuan, orang yang tidak pasti. Tetapi ketika saya ada di dalam bimbingan Pak Obaja, satu hal yang pasti, saya dan keluarga saya, bahkan seluruh jemaat gereja keluarga Allah Madiun di bawah, juga seluruh jemaat keluarga Allah dimanapun berada, di bawah Tuhan naik terus terbang tinggi. Satu hal yang saya alami dalam gereja keluarga Allah, banyak mujizat terjadi. Tsunami mujizat itu betul-betul terjadi. Kadang kita sebagai anak Tuhan, dulu saya hanya mengerti dari cerita orang, kebaikan-kebaikan Tuhan melalui kesaksian-kesaksian banyak dari orang lain. Tetapi kita tidak ngalami sendiri. Tetapi setelah saya bergabung di gereja keluarga Allah, saya betul-betul tahu dan mengalami sendiri Tuhan itu terus berkarya. Bahkan saya selalu mengikuti pemuritan dari Pak Obaja. Saya tidak pernah ketinggalan, selalu mengikuti pemuritan Pak Obaja. Dan pemuritan Pak Obaja itu saya terapkan di dalam pelayanan saya, di dalam saya membangun keluarga saya, bahkan di dalam pekerjaan saya. Praktekkan, saudara. Saya percaya pemuritan-pemuritan yang Pak Obaja berikan kepada kita itu sangat-sangat membangun kita semua. Itu yang saya dapat. Dan saya percaya gereja keluarga Allah ini di bawah Tuhan naik terus. Dan kita lihat sendiri, Yesaya 60 itu betul-betul terjadi atas gereja kita. Ya, saat Covid kemarin, di saat semuanya gelap, dunia dalam kekelaman, tapi Tuhan memberi perbedaan buat gereja kita. Tuhan menuntun, justru di saat kegelapan itu, Tuhan menyatakan terangnya dan kemuliaannya. Gereja kita di bawah naik terus, ya, bisa membeli yang gereja keluarga Allah di Jakarta, di PIK. Dan satu hal yang saya alami sendiri, gereja keluarga Allah Madiun
bisa dibeli pada saat yang lain di dalam kekelaman. Tapi Tuhan menyatakan terangnya, ini adalah betul-betul sebuah mujizat. Itu yang saya alami. Dan saya percaya kalau gereja keluarga Allah ini dibawa Tuhan naik terus terbang tinggi, naik terus terbang tinggi. Ibarat sebuah pesawat, saudara. Dan kita semua itu adalah penumpang-penumpang yang di dalamnya. Kalau pesawat itu naik terbang tinggi, gereja keluarga Allah naik terbang tinggi. Saudara-saudara semua pun juga akan dibawa Tuhan terus naik level, di-upgrade terus untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan KACT pun Tuhan sudah berikan tuntunannya melalui Pak Obaja, Pak Jo dan Bunita. KACT sudah disiapkan Tuhan untuk mencetak para penuai itu, penuai jiwa yang luar biasa. Saya percaya semua itu tidak ada kebetulan, semuanya itu dalam tuntunan Tuhan. Dan saya percaya tuntunan Tuhan itu semakin lama semakin indah, semakin lama semakin nyata. Dan Tuhan akan menjadikan gereja keluarga Allah di Indonesia ini, di Solo ini, menjadi pusat kegerakan untuk menyelamatkan banyak jiwa-jiwa di Indonesia, bahkan di dunia. Itu yang saya dapat malam ini, Pak Obaja. Apakah sudah cukup waktunya? Ya, itu saya banyak sekali ngalami. Satu hal lagi, saudara, dalam kehidupan saya pribadi. Saya juga mengalami beberapa tahun lalu mujizat yang luar biasa. Saudara, kebetulan kami dikaruniai satu tempat di Surabaya, ya, kami buat kos-kosan, ya. Dan saat itu, karena kami saat itu membangun bonek, saudara, bondo nekat, ya, dengan dana seadanya kita bangun, yang penting jadi dulu. Akhirnya kos itu jadinya tuh tidak maksimal, saudara. Ya, bangunannya tuh tidak bisa maksimal. Nah, saat itu kami sering dikomplain anak-anak kos yang sering bocor, ya macam-macam lah. Sanyunya sering, airnya sering tidak nyala, segala macam. Sampai suatu saat ketika saya dikomplain, itu saya tidak kuat. Saya harus bagaimana menghadapi anak-anak kos. Sedangkan saya belum punya dana untuk merenovasi itu. Ya. Tetapi saat itu saya ingat pelajaran dari Pak Obaja saat itu, ketika beberapa tahun yang lalu Pak Obaja mengajarkan kepada kita untuk perkataan kita ini ada kuasa. Deklarasikan dengan profetik, dengan iman percaya, dan itu akan terjadi. Ya. Apa yang kita katakan itu ada kuasa di dalam roh, dan kita tinggal melihat nyata sesuai dengan waktu Tuhan. Dan betul, saya tidak tahu itu bulan apa ketika saya ditelepon oleh anak kos, dan saat itu secara spontan saya berkata, Agustus itu sekitar 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, Agustus akan saya renov. Padahal saat itu saya tidak ada kekuatan sama sekali, tidak punya dana sekali. Saya ngomong itu mungkin ya karena pegel dengan anak kos, tetapi saat itu betul-betul ada dorongan untuk saya berani berkata, Agustus akan saya renov. Seperti itu. Dan betul, saudara. Tanpa saya sadari, tiba-tiba Agustus itu saya betul-betul bisa merenov tempat kos saya. Dan saat saya merenov itu saya lupa. Saya lupa pernah berkata itu kepada anak kos yang nelpon saya itu, tetapi saat saya Agustus itu saya mulai merenov, saya baru ingat, oh iya ya, ketika saya ditelepon saat itu kan saya berkata bahwa Agustus itu akan saya renov. Ternyata betul-betul ada kuasa saat perkataan saat kita lepaskan di dalam roh itu. Dan mujizatnya lagi, saudara, sebelum saya renov itu kamar kos saya itu hanya 10 kamar. Dan setelah saya renov itu, saya bisa menambah naik 4 kamar lagi, jadi 14. Itulah kemurahan Tuhan yang diberikan kepada hidup saya. Bukan karena kuat, bukan karena gagah saya, tetapi semua itu karena anugerah Tuhan, karena tuntunan Tuhan. Saya sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari keluarga Allah itu. Ini adalah keputusan yang terbaik dalam hidup saya. Kalau saya bisa bergabung di keluarga Allah, bahkan melayani. Dan kami satu keluarga pun memberikan hidup untuk melayani Tuhan. Karena saya merasa diberkati di gereja keluarga Allah. Hanya ini yang saya bisa lakukan untuk Tuhan. Membalas kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa dalam hidup saya, dalam hidup keluarga saya, tidak terbalaskan. Saya percaya segala jerih payah kita di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Ya.
Tuh Pak Baja, terima kasih buat waktunya, Tuhan memberkati. Jangan turun dulu. Ini mumpung Madiun datang, saya sudah lama tidak ke Madiun. Semua yang dari Madiun naik ke atas mimbar lagi. Kita akan doakan bersama-sama. Semua yang dari Madiun naik di atas mimbar. Semua yang dari Madiun naik di atas. Ada, mari. Yang dari Madiun sekali lagi kita akan doakan. Ya mumpung ketemu gitu. Iya, tapi saya ingin cerita sedikit saudara. Jangan lihat orang jalan, lihat saya saja. Supaya saudara bisa ngerti apa yang ingin saya sampaikan saudara. Untuk Madiun itu ada satu hal yang terkesan yang bisa saya petik pelajaran. Kita petik pelajaran khususnya ya juga Bapak Wimpi dan istri, satu keluarga. Saudara tahu semua setiap orang ada waktunya mengalami berkat besar, tapi juga ada waktunya diproses. Betul saudara ya? Ada waktunya, wah tiba-tiba mujizat tadi disampaikan. Ada waktunya kadang-kadang diproses saudara. Gereja juga sama saja. Setiap komsel juga sama saja. Kadang-kadang ada waktunya luar biasa. Tapi kadang-kadang ada waktunya diproses. Kadang-kadang ada waktunya saudara sedang diuji, digembleng gitu saudara. Lah saat kita berkati apa? Oh sangat mudah lihat, wah orang ini setia semua gitu. Tapi kelihatan setia atau tidak, roh anak atau bukan, itu justru saat sedang diterpa badai. Justru saat sedang ada masalah-masalah, proses itu kelihatan saudara. Jadi waktu saya lihat Pak Wimpi ini, saya ingat pernah Madiun itu mengalami badai yang besar, saudara. Sampai juga seperti Solo mungkin ada orang yang tinggalkan pelayanan, saudara. Tapi saudara, Pak Wimpi istri malah jadi pahlawan, saudara. Malah jadi pahlawan, saudara. Itu roh anak, saudara. Ya kalau hanya pengunjung, wah kalau saudara di restoran ada restorannya kebakaran lari nyelamatkan diri, betul enggak saudara? Ada masalah. Kalau saudara anak restoran saudara sedang makan di situ kebakaran, saudara enggak akan lari, saudara berusaha ngatasi, padamkan api, berjuang, betul? Itu anak. Jadi saya tadi waktu dengarkan Wimpi saya ingat peristiwa waktu itu. Sedang ada badai, dia tidak cari amannya, lari, justru dia yang maju, justru dia yang ikut tangani, selesaikan. Maka setelah selesai, saya minta dia jadi SGL gitu. Beri tepuk tangan yang meriah. Saya rasa ini juga bisa jadi berkat bagi setiap kita. Saudara semua juga punya roh anak yang luar biasa. Kita harus punya roh Bapak yang baik. Kita harus punya roh anak yang baik, saudara. Apa yang kita lakukan pasti kita akan mengalami dari perbuatan kita, dari perkataan kita, dari sikap kita. Gereja perlu roh Bapa, roh anak yang ditingkatkan yang baik. Maka dua-duanya akan dipakai Tuhan melakukan pekerjaan yang besar, diangkat oleh Tuhan. Ya itu luar biasa. Hari ini semua bangkit berdiri, kita mau doakan semua yang dari Madiun. Mungkin kasih minyak pengurapan kalau ada di sini ya. Ya minyak pengurapan ya ini sudah bawa ya. Ya bisa juga yang bantu saya juga Pak Yono, istri bisa bantu saya juga. Pak Lungdung kalau Mbak Isa maju juga doakan mereka, ayo doakan mereka. Biar Tuhan terus urapi, biar Tuhan terus pakai. Saudara arahkan tangan ke depan. Saudara arahkan tangan ke depan. Semua doakan ya saudara. Semua doakan. Tuhan kami bersyukur ya pada hari ini Engkau kirim Tuhan semua pelayan Tuhan, jemaat yang di Madiun dalam kasih karunia, dalam anugerah-Mu. Kami percaya ada rencana Tuhan utus mereka ke tempat ini untuk melayani di Miracle Night Worship. Tuhan kami doakan bersama-sama, hamba-Mu doakan bersama-sama Tuhan. Saat mereka ada di tempat ini, Tuhan juga urapi mereka. Apa yang ada pengurapan yang Kau berikan, oh di KA Widuran Solo ini Tuhan, sekali lagi turun juga KA Madiun. Setiap pelayan Tuhan diurapi
diurapi, satu persatu diurapi Tuhan. Saat ini Engkau jamah, Engkau urapi mereka, pengurapan turun atas setiap mereka. Jamah Tuhan, jamah urapi dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Aku impartasikan pengurapan yang double. Aku impartasikan pengurapan yang berlipat-lipat ganda. Oh, menyala, Madiun menyala, setiap pelayan Madiun menyala, berkobar-kobar, menyala, lebih, menyala-nyala. Oh, Madiun menyala-nyala, setiap hamba Tuhan, pelayan Tuhan, maka Madiun menyala-nyala. Oralah pasakara, Tuhan jamah satu persatu. Hambamu juga berdoa untuk Pastor Wimpi dan istri, beri pengurapan khusus. Oh Tuhan, pengurapan kepemimpinan, pengurapan hati Bapak. Oh Tuhan, pengurapan hati anak. Tuhan, saat ini impartasikan. Oh, sejak saat ini mereka punya pengurapan yang double. Mereka punya pengurapan yang dilipat gandakan. Mereka punya pengurapan pahlawan. Saatnya masuk lawatan yang besar. Saatnya mengalami tuayan yang besar. Madiun akan selamatkan banyak jiwa. Setiap ibadah hadirat Tuhan nyata. Setiap ibadah karya Roh Kudus nyata. Setiap ibadah banyak orang datang. Setiap ibadah banyak orang dijamah. Banyak orang alami mujizat. Banyak orang bertobat. Banyak orang dipakai oleh Tuhan. Kami tahu sesuatu sudah terjadi dalam kehidupan mereka. Tuhan, Roh Kudus, Engkau berkuasa atas mereka. Engkau berkarya atas mereka. Engkau lakukan hal yang besar. Madiun mengalami kebangunan yang luar biasa. Tuhan, jiwa-jiwa luar biasa, perkenanan luar biasa dari Tuhan. Dan kami akan melihat karya Tuhan menjadi nyata. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah doakan dan impartasikan pengurapan yang khusus. Amin, amin. Beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Ya, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati ya. Ya, Tuhan berkati. Ya, mau berdiri terus sampai nanti jam 1 boleh, mau duduk juga boleh. Ya. Iya, luar biasa. Sebentar ya, di sini dulu ya. Tadi saya ngomong roh anak kok ya. Sekarang ganti. Ayo semua berdiri, minta impartasi roh anak yang baik gitu saudara. Ayo doa untuk semua jemaat yang hadir, pelayan Tuhan yang hadir. Silakan. Syakara lawa pakara lawa 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 masyara lawa pakara lawa 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 lawa. Kami punya Tuhan yang luar biasa, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Sungguh ajaib Kau Tuhan. Kami bangga seperti-Mu Tuhan. Kaulah kekuatan kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, saat Allah di pihak kami, maka kami tidak akan takut Tuhan. Yes Tuhan, hari ini kami berdoa Tuhan buat seluruh jemaat keluarga Allah Tuhan. Oh berkati mereka Tuhan. Berkati mereka dengan melimpah Tuhan. Kami percaya Engkau ada di pihak kami Tuhan. Dan kami memiliki sandaran yang tepat Tuhan. Kami memiliki pilihan yang tepat Tuhan. Engkau ada Allah di pihak kami Tuhan. Allah Abraham, Ishak dan Yakub di pihak kami Tuhan. Dan apa yang Kau kerjakan atas Abraham Tuhan, juga Kau kerjakan atas kami Tuhan. Apa yang Kau kerjakan atas Daud Tuhan, juga Kau akan kerjakan atas gereja kami Tuhan. Tuhan, Kau akan terus bawa naik gereja keluarga Allah Tuhan. Juga seluruh jemaat gereja keluarga Allah Tuhan. Di dalam tangan-Mu Tuhan, semakin lama semakin naik, terbang tinggi. Meninggalkan semua permasalahan kami Tuhan. Bahkan yang sakit Tuhan Kau sembuhkan Tuhan. Yang butuh pertolongan-Mu Tuhan, tolong Tuhan. Yang kekurangan Tuhan berkati Tuhan, berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syara lawa pakara lawa syakara lawa lawa. Roh Kudus terus meteraikan Tuhan. Doa-doa kami Tuhan terus Roh Kudus terus berkarya dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami memiliki Allah yang besar.
lebih besar daripada segala persoalan kami, permasalahan kami, dan kami percaya Tuhan, Engkau akan membuat semuanya indah pada waktunya Tuhan. Semakin hari semakin indah, semakin hari semakin baik Tuhan. Gereja Keluarga Allah semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin bersatu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, api-Mu ada di tengah-tengah gereja Keluarga Allah. Gereja yang sangat kami kasih, gereja di mana kami diberkati, gereja di mana kami bertumbuh, gereja di mana kami dibangun Tuhan. Terima kasih kami berdoa Tuhan juga buat Pak Obadja, Pastor Obadja sekeluarga Tuhan. Berkati Tuhan dengan kesehatan, dengan tuntunan. Kami percaya pengurapan-Mu lebih dan sangat kami rasakan melalui tuntunan beliau, melalui tuntunan Pak Obadja, rema-rema yang Tuhan berikan kepada Pak Obadja sungguh sangat membangun kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur memiliki Bapak rohani seperti Pak Obadja Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan kami melihat karya-Mu terus Kau nyatakan atas gereja Keluarga Allah dan Pak Obadja melalui pelayanannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus yang diberkati, mari sama-sama katakan. Amin. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Tuhan berkati ya. Semua terus kembangkan roh anak yang baik. Ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ya, saudara, saya rindu tiba-tiba tergerak sampaikan satu dua ayat untuk ini tadi. Maliaki pasal 4 ayat 5 sampai 6 bisa dikeluarkan. Maliaki pasal 4 ayat 5 dan 6. Saudara, saya percaya ini pasal kitab atau itu yang terakhir, saudara, kitab terakhir, pasal terakhir juga, ayat terakhir dalam perjanjian lama. Artinya ini pesan yang penting karena sebagai penutup saudara. Maliaki pasal 4 ayat 5 dan 6 demikian bunyinya. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia. Ya, siapa saudara? Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat. Jadi akan ada suatu yang besar, satu yang dahsyat saudara pada akhir zaman ini. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik pada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang yang memukul bumi hingga musnah. Jadi perjanjian lama, kitab terakhir, pasal terakhir, ayat terakhir adalah janji dari Tuhan. Akhir zaman Tuhan akan lakukan sesuatu yang luar biasa, dan Tuhan akan membuat hati bapak-bapak kepada anaknya. Artinya kalau sudah ada bapak-bapak yang hatinya sudah enggak pada anaknya, ya karena apapun lah saudara, karena disakiti atau karena memang bapak yang tidak peduli gitu saudara, akan dibuat oleh Tuhan hati bapak-bapak kembali pada anak-anaknya, kembali cinta pada anak-anaknya, kembali bertanggung jawab untuk anak-anaknya, kembali memimpin anak-anaknya dengan baik. Sebaliknya juga hati anak-anak kepada bapaknya, saudara, pada bapaknya. Jadi kalau dulu anak yang enggak nurut, kalau dulu anak yang tidak menghargai, saudara, anak yang tidak baik, Tuhan berkata, akhir zaman Tuhan akan lakukan sesuatu supaya hati bapak juga hati anak. Hati anaknya kembali pada bapaknya, saudara. Enggak pada orang lain, tapi pada bapaknya, secara lahiriah maupun secara rohani. Baik itu orang tua secara lahiriah kepada anaknya, saudara, sebagai ayah, sebagai ibu pada anakmu, saudara, anak pada bapak ibumu, ya, tapi juga secara rohani, saudara, para pemimpin yang punya hati bapak, saudara, bukan sekedar jadi pemimpin untuk otoritas, untuk otoritas, ya, otoriter, saudara. Wah, sewenang-wenang, saudara, punya itu, ya. Tapi hatinya kembali padanya. Dia memimpin karena cinta anaknya. Dia memimpin karena tanggung jawab untuk anak-anak rohaninya. Hati bapak pada anak-anaknya. Ya, semua KKS hatinya sungguh-sungguh pada anggotanya. Gembala-gembala sidang hatinya kembali pada, ya, jemaat atau pelayan di bawahnya. Tapi sebaliknya juga hati anak-anak
hati jemaat kepada gembala sidangnya, bukan pada orang-orang lain, saudara. Iya, hati gembala sidang pada jemaatnya, hati ya KKS pada anggotanya, saudara. Bukan ditinggal di mana-mana, tapi hati anggota Komsel kembali pada KKS-nya. Sehingga ada satu kesatuan yang luar biasa. Sehingga ada pemulihan hati orang tua dan anak. Saat hati dipulihkan, saat sudah ada pemulihan, kerukunan, kesatuan, Tuhan berkarya. Tuhan lakukan yang besar. Tuhan curahkan yang luar biasa. Saudara bisa belajar di Alkitab, siapapun yang dia memimpin dengan hati Bapak yang baik ya, dipakai Tuhan, diangkat Tuhan, diangkat lebih. Diangkat lebih. Memang ada waktunya diproses, tapi saudara akan lihat naik lagi, naik lagi, naik lagi, naik lagi, naik lagi. Saudara, misalnya lah Elia, bapak yang baik, Musa, bapak yang baik. Saudara, Tuhan Yesus sudah pasti bapak yang baik. Paulus itu bapak-bapak rohani yang baik, dipakai Tuhan lebih lagi, saudara. Tapi juga jangan lupa, ya, hati anak-anak juga dikembalikan seperti Elisa kepada Elia. Dipengaruhi orang lain pun tidak mau. Betul enggak, saudara? Seperti Yosua Kaleb pada Musa. Yang lain berontak, yang lain lakukan banyak hal yang nyakiti Musa. Tapi mereka berdua tetap komitmen. Yang lain tinggalkan atau tidak, tetap mendukung, tetap menyertai, tetap saja. Dan saya lihat mereka mengalami hal yang luar biasa. Hanya jadi pemimpin-pemimpin besar. Setelah ya Bapak Ruania dipanggil, ganti mereka dipakai lakukan yang besar. Itu dikatakan saat ini hati Bapak kembali pada anaknya, hati anak kembali pada bapaknya. Saya ajak saudara juga tangkap ya, karena saya lihat ya ke Madiun, saya ingat peristiwa itu saudara, dan itu hebat. Akhirnya yang punya hati anak yang baik, yang diangkat oleh Tuhan. Betul saudara, yang dipakai oleh Tuhan saudara. Saya percaya itu sesuatu yang penting, tidak kebetulan. Katakan sebelah, ini tadi tidak kebetulan loh. Tuhan sedang berbicara loh. Tuhan sedang berkarya loh. Harus dicarikan contoh, katakan kanan kiri. Harus dicarikan contoh gitu saudara. Amin. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Ada enggak Pak Yono yang ada? Tidak, yang rasa dapat sesuatu ingin disampaikan. Kalau ada masih saya beri kesempatan. Kalau ada ya. Tidak ada ya, waktu ini ya besok ya. Kalau nggak ada saya akan sampaikan apa yang Tuhan berikan di dalam hati saya untuk disampaikan. Kalau saudara ikuti pemuritan Selasa, saudara bisa dapatkan apa yang saya sampaikan. Saya percaya enggak kebetulan Pak Jo ya berkata saya, tolong ya besok Selasa Papa semua. Biasanya kan dia sebagian, lalu baru saya lanjutkan saya sebagian. Tapi Selasa kemarin itu ya saya diminta semua. Khotbah 1 jam itu semua saya saudara. Lah saya berdoa dengan Tuhan, saya rasa Tuhan taruh dalam hati saya untuk menjelaskan bahwa keinginan Tuhan supaya setiap anak-anak Tuhan tidak hidup dalam kelemahan, tidak hidup dalam kekalahan, tidak hidup dalam kekurangan, tidak hidup dalam tidak ada daya, saudara. Anak-anak Tuhan, Tuhan ingin kita semua anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan, hidup dengan kuasa, hidup dengan kemenangan, hidup dengan kuasa Allah. Orang bisa lihat ada Allah dalam hidup kita. Orang bisa lihat ada Allah dalam gereja kita. Orang bisa melihat Allah nyata dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita memuliakan Tuhan. Sehingga hidup kita bisa dipakai oleh Tuhan. Itu pesannya, inti pada pemuritan yang lalu. Karena kita diciptakan untuk berkuasa atas semua ciptaan yang lain. Kita manusia jatuh dalam dosa, Tuhan tetap ya berkarya. Kita merayakan Paskah, ditebus saudara, ya dipulihkan saudara. Tetapi setelah itu dikatakan saudara, ya engkau diberi hak menjadi apa? Anaknya Tuhan. Engkau diberi hak apa? Anaknya Tuhan saudara. Kalau anaknya Tuhan itu ya seperti Tuhan. Anaknya kucing ya seperti kucing toh saudara. Ada anak kucing seperti ular? Tidak ada.
Anaknya kucing ya seperti kucing. Anaknya Tuhan ya seperti Tuhan. Tuhan itu berkuasa. Tuhan itu makasih. Tuhan itu pemenang. Tuhan itu pelaku yang hebat. Tuhan itu jadi berkat. Rindu anaknya sama. Dan kalau kita tangkap, saudara, luar biasa. Supaya saudara, berikutnya saya boleh sampaikan firman Tuhan. Supaya kita punya kehidupan yang penuh kuasa. Ada banyak. Saudara, yang pasti kalau belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ya terima dulu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Baru dapat pengampunan, baru dipulihkan, baru diberi hak untuk menjadi anaknya Tuhan. Jadi bukan dipanggil sebagai anak Tuhan, tapi sungguh-sungguh jadi anaknya Tuhan. Betul? Seperti Paulus berkata, bagiku hidupku bukan aku lagi, Kristus yang hidup. Orang bisa lihat Kristus dalam hidupnya, ada kuasa Kristus dalam hidupnya, dalam pelayanannya ada banyak, saudara. Jadi banyak kita Rabu kemarin saya sampaikan kita mulai belajar seperti Daniel. Daniel punya kehidupan yang penuh kuasa, saudara, itu luar biasa sekali, penuh dengan kemenangan, saudara. Terus dia dibawa naik, saudara. Terus dia dipakai banyak, dijebak dengan siapapun, saudara, nggak bisa kalah. Yang jebak, yang gali lubang malah masuk di lubang yang digali sendiri. Punya banyak, saudara. Rabu saya sampaikan kenapa salah satunya kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kesukaannya firman Tuhan. Kesukaannya firman Tuhan. Kesukaannya firman Tuhan. Bukan dakor ya. Apa? Drakor. Ya wis pokok itu, saudara. Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kesukaannya lah firman Tuhan. Kesukaannya bukan Taujen tapi Taurat Tuhan. Orang yang kesukaannya Taurat Tuhan, dia terus dapat makanan rohani, terus bertumbuh, terus bertumbuh, terus bertumbuh, betul nggak? Dapat pertumbuhan secara rohaninya, dapat pertumbuhan secara imannya, dapat pertumbuhan hikmat yang daripada Tuhan, saudara. Terus banyak sekali sehingga dia lebih bijaksana daripada semua yang lain. Dia lebih pandai daripada manusia umumnya, 4 kali lebih pandai. Dia alami luar biasa. Ya, salah satunya karena dia punya kesukaannya firman Tuhan, kesukaannya Taurat Tuhan. Berapa minggu yang lalu, cintai firman Tuhan, cintai Alkitab, saudara. Dia selalu, beri tepuk tangan yang meriah. Yang terkenal lagi, dia punya kehidupan doa yang luar biasa, betul, saudara. 3 kali sehari dia datang pada Tuhan. Dia berlutut, artinya menyembah. Dia berdoa. Dia memuji-muji Tuhan. Dia belajar firman Tuhan. Itu konsisten, terus menerus, konsisten. Setiap hari 3 kali, saudara. Sehingga imannya bertumbuhnya bagus, saudara. Kedewasaannya baik, saudara. Karena konsisten, saudara. Bukan satu hari makan 15 kali, besok seminggu nggak makan. Bukan gitu, saudara. Konsisten. Tiap hari 3 kali. Dan banyak, saudara, yang nggak punya waktu. Tapi hari ini yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk setiap kita, Daniel mempunyai pergaulan yang baik. Daniel mempunyai pergaulan yang luar biasa. Saya ulangi sekali lagi, Daniel punya pergaulan yang luar biasa. Bangun kayak pergaulan yang luar biasa. Dan ternyata pergaulan yang baik membuat dia itu mengalami sesuatu yang luar biasa. Mereka bisa kompak hadapi masalah bersama-sama. Ada kuasa yang berlipat ganda. Mereka saling mengingatkan. Mereka saling membangun satu dengan yang lain, saudara. Dan itu salah satu penyebab Daniel hidup dalam kuasa Tuhan, dalam kemenangan Tuhan, dalam keberhasilan dari Tuhan luar biasa. Sampai rajanya ganti 4 kali, dia tetap eksis, dia tetap dipakai, dia tetap, saudara, punya kekuatan yang luar biasa. Saya bacakan dulu Daniel 2 ayat 13
dan seterusnya. Daniel 2 ayat 13 dan seterusnya. Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang yang bijaksana dibunuh, maka Daniel teman-temannya, Daniel dan siapa saudara? Teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana pada Aryok, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Katanya kepada Aryok, pembesar raja itu, mengapa titah yang begitu keras dikeluarkan oleh raja? Lalu Aryok memberitahukan itu pada Daniel. Maka Daniel menghadap raja dan meminta padanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel memberitahukan itu kepada siapa saudara? Hanaya. Ya, katakan saudara, pada siapa saudara? Hanaya, Misael, katakan Misael, Asaria, teman-temannya. Kalau saudara tahu, mereka itu dari tim kecil. Kalau kita sekarang seperti kelompok kecil, kalau kita sekarang seperti komsel kita, mereka selalu bertemu, mereka doa bersama, saling mendoakan, mereka terus sharing bersama, dan terus saudara, mereka menyatukan. Ada apa diceritakan di situ, seperti Daniel dengan berita seperti ini disampaikan di situ, saudara. Itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu. Diajak, doakan di komselnya, kalau saya bahasakan sekarang di kelompok kecilnya. Jadi dipakai di situ bukan untuk gosip, bukan hanya temu-temu saja, senang-senang, enggak. Ada sesuatu. Dipakai untuk saat itu mengatasi, saudara. Memperjuangkan bersama-sama, saudara. Supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijak yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam satu penglihatan malam. Jadi luar biasa. Saat itu saya cerita sedikit sampai di sini dulu. Ceritanya raja itu dapat mimpi, tapi raja nggak tahu artinya. Hatinya gelisah sekali, hatinya nggak bisa tenang, dipanggil. Semua orang pintar, semua orang pandai di Babel, saudara. Orang-orang dianggap ini orang pandai, termasuk orang-orang yang pintar di sana, dipanggil, saudara. Lalu disuruh cerita mimpinya dan artinya, saudara. Lalu semua orang pandai di sana, saudara, orang pintar di Babel berkata, loh bagaimana kita bisa tahu? Raja nggak cerita mimpi apa kok kita disuruh menjelaskan artinya. Masuk akal atau tidak masuk akal? Masuk akal atau tidak masuk akal? Secara umum tidak masuk akal, saudara, betul nggak? Tapi sebetulnya raja itu ngomong gini, aku nggak mau kasih tahu kamu, aku mimpi apa. Kalau aku kasih tahu, aku mimpi apa, kamu ngawur-ngawur saja jawabannya, aku nggak tahu toh. Dibohongi nggak tahu. Raja bilang gitu, maka aku sengaja raja nggak mau beritahu. Kamu harus tahu, aku mimpi apa. Kamu harus tahu jawabannya apa. Kalau kamu aku beritahu, kok ngomong jawabnya percuma. Tapi kalau aku tidak beritahu, aku mimpi apa, kamu bisa tahu, kamu bisa memberikan artinya jawaban, itu betul. Wah, bagi mereka guncang, saudara. Mereka debat, bagaimana mungkin gak ada raja di mana-mana minta seperti ini, gak ada. Mosok mimpinya gak dikasih tahu kok, suruh jelaskan artinya dan mimpinya gak mungkin. Tapi raja tetap berkata, diberi waktu sampai sekian lama, gak ada yang bisa menjelaskan, batai. Orang-orang yang dianggap orang pintar, batai semua. Lah, saudara tahu, Daniel itu termasuk orang pintar di sana. Dan teman-temannya dihargai. Ada aturan seperti ini. Kalau ini terjadi, harinya sudah sampai nggak ada yang bisa menjelaskan, semua dibantai. Tadi, jangan sampai mereka ikut dibantai. Maka cepat-cepat Daniel pulang, ajak timnya, ajak kelompok kecilnya. Itu kelompok kecil yang luar biasa. Diceritakan di situ. Ayo doakan bersama, ayo berseru bersama, ayo berkumpulkan bersama, supaya ada kuasa, supaya ada mujizat dinyatakan, supaya Tuhan bukakan sehingga kita diselamatkan.
Betul, itu ceritanya seperti itu, saudara. Dan yang berikutnya ternyata Tuhan senang. Ternyata Tuhan singkapkan mereka. Ternyata Tuhan beritahu pada Daniel, raja ini mimpi apa, saudara? Yang manusia gak mungkin bisa, saudara. Dia mimpi apa dan artinya juga apa, saudara? Iya. Lalu saya lanjutkan pembacaan mulai 19 ya. Maka rahasia itu disingkapkan pada Daniel dalam satu penglihatan malam. Ya, malam-malam diberi penglihatan. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Wah, dia memuji, suka sekali. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada dialah hikmat ya dan kekuatan. Dari Tuhan hikmat, nggak ngerti bisa mengerti itu, saudara. Dan kekuatan, kuasa. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberikan hikmat kepada orang bijaksana, pengetahuan pada orang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada dalam gelap dan terang ada padanya. Ya Allah nenek moyang kami, terpujilah dan kemuliaan apa ini? Kumuliakan engkau, sebab engkau mengaruniakan padaku hikmat dan kekuatan dan telah memberitahu padaku sekarang apa yang kami mohon padamu. Engkau telah memberitahukan pada kami yang dipersoalkan raja. Singkat cerita, saudara bisa dapatkan luar biasa. Daniel, salah satu kekuatannya, dia punya pergaulan yang baik. Saya katakan, dia punya kelompok kecil. Pergaulan itu nggak bisa di gereja. Aku bergaul dengan semua jemaat keluarga Allah, puluhan ribu, nggak bisa. Di kelompok saya itu bisa jadi sahabat akrab, pergaulan yang dekat, saudara, keluarga rohani yang nyata, saudara. Itu di kelompok kecil, bukan di kelompok besar, saudara. Dan karena kelompok kecilnya dipakai untuk hal yang baik, saudara. Jadi komunitas yang baik, saudara. Sehingga mereka terus bisa dapat dari Tuhan. Sehingga mereka terus ditolong oleh Tuhan. Sehingga menjadi kekuatannya. Harusnya dibantai, harusnya dibunuh, saudara. Tapi tidak dibantai, tidak dibunuh. Bahkan diangkat kedudukan yang lebih lagi. Ditinggikan lebih lagi. Jadi kekuatannya lebih lagi. Kalau saya buat singkat, salah satu, Daniel itu punya kehidupan yang penuh kuasa. Karena dia punya pergaulan yang baik. Saya ulangi, karena dia punya apa? Pergaulan yang baik. Sekali lagi, karena dia punya apa? Pergaulan yang baik. Itu menopang Daniel. Itu yang membentengi Daniel. Itu menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Tetap kokoh imannya, enggak goyah. Tetap penuh hikmat. Tetap terus ada tuntunan Tuhan, jawaban Tuhan. Terus ada pertolongan Tuhan. Terus ada mujizat Tuhan. Terus ada kemenangan. Sehingga dia bawa naik terus. Sampai jadi wakil raja. Rajanya kalah, ya ganti raja kedua, dia tetap naik wakil raja. Raja kedua kalah, saudara, ganti raja ketiga, dia tetap saja naik, saudara. Orang kedua setelah raja. Raja ketiga kalah, tetap ya dia naik, diangkat, saudara, pada raja keempat, saudara. Faktornya banyak, faktornya doa, faktornya ya hidup dalam kekudusan dan macam-macam. Tapi hari ini kita sedang merenungkan salah satunya pergaulan. Salah satu yang penting supaya kita bisa hidup dengan kuasa adalah pergaulan yang baik. 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 Kalau saudara bisa membangun, punya pergaulan yang baik, itu akan jadi kekuatan yang luar biasa. Saat susah ada penghiburan. Saat lemah ada kekuatan. Saat sendiri nggak bisa mengatasi, ada timnya, kelompok yang baik ikut maju, ikut menyertai, ikut mendukungnya, saudara. Dan itu datangkan kasih karunia yang luar biasa. Punya pergaulan yang baik. Nah, saya ajak saudara buka hati dulu. Saudara sekarang suka ada di pergaulan yang baik
atau pergaulannya tidak baik, tidak gena gitu, coba uji. Saudara, saya percaya kalau saudara punya pergaulan yang baik, hidupmu aman. Betul, pikiranmu akan jadi baik, mulutmu akan jadi baik, langkah-langkahmu akan jadi baik, sifatmu akan jadi baik, nasibmu jadi baik, berkatmu menjadi baik seperti Daniel. Karena pergaulan itu akan mempengaruhi hidup kita. Pergaulan itu akan mempengaruhi pikiran kita. Pergaulan itu akan mempengaruhi hati kita. Pergaulan itu akan mempengaruhi sifat kita. Saudara, kepada siapa, pada kelompok mana kita suka ada di situ, kita suka bergaul di situ, kita akan diubah dengan pergaulan di tempat itu, lingkungan di tempat itu. 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, atau artinya jangan sampai engkau disesatkan engkau jadi keliru dikasih tahu oleh Tuhan. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saya ulangi pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ucapkan bersama-sama, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sekali lagi, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Saudara boleh punya sifat yang baik, kebiasaan yang baik. Tapi kalau saudara salah bergaul, saudara kebiasaan yang baik akan rusak, jadi buruk. Sifatmu juga ikut jadi buruk, kebiasaanmu jadi buruk. Karena pergaulan itu akan mempengaruhi kita. Di mana kita suka masuk komunitas, kumpulan, di situ orang itu kita dengar, kita lihat, kita dipengaruhi, lama-lama jadi sama seperti itu. Saudara boleh cek, saudara suka bergaul dengan kelompok mana, kelompok aja nanti pasti pikiran sifatmu seperti itu. Dan kalau saudara nggak cepat buang, tinggalkan, saudara akan mengalami seperti itu. Tapi kalau saudara masuk dalam lingkungan yang baik, pergaulan yang baik, sifat saudara dulunya nggak baik, bisa diubah. Ini sebaliknya, yang dulunya nggak baik bisa jadi baik. Yang dulunya malas bisa jadi rajin. Yang dulunya suka menipu sekarang jadi jujur. Yang dulunya sifatnya penakut sekarang jadi pemberani. Yang dulu goyah terus sekarang jadi teguh. Tapi itu banyak ditentukan oleh pergaulan. Saya selalu kalau ada jemaat punya anaknya mau sekolah di luar kota, di luar negeri, saudara, saya selalu pesan, kalau di luar kota, di luar negeri apalagi, kenalkan, titipkan di kelompok yang baik. Saya seringkali khususnya yang di jauh lah di luar kota, tapi apalagi di luar negeri, saya selalu pesan, kalau engkau nggak tahu, bilang saya usaha. Kalau saya ada kena pendeta yang baik, saudara, di wilayah itu saya akan beritahu supaya bergabung di gereja yang baik itu. Sehingga anaknya biarpun di rumah dulunya nggak baik, setelah sana kumpulan semua orangnya baik, semua rajin ikut rajin, semuanya baik ikut baik, semuanya jujur ikut jujur, saudara. Semua bisa tanggung jawab ikut tanggung jawab. Penting. Dan saudara ingat, saya lihat sekarang dengan dulu beda sekali. Dulu ada orang-orang tertentu suka sekolahnya di luar negeri, di luar kota. Kalau sekarang mayoritas, coba dulu nggak seperti itu. Sekarang misalnya lah dari Madiun, ayo kalau sudah lulus SMA, semua di Madiun atau banyak yang sekolah di lain tempat? Banyak, Solo pun banyak toh. Sekarang itu sudah kayak hidup berubah. Anak-anak SMA banyak loh. Ini bukan hanya ada. Sekarang makin banyak maunya ganti pindah luar kota gitu, saudara. Wah, kalau bisa luar negeri, nggak bisa pokoknya di luar kota. Nah, saudara ingat, saudara berusaha ngarahkan, ditemukan dengan lingkungan yang baik. Nanti anakmu biasanya kurang baik, malah jadi baik. Tapi kalau tidak, diusahakan lingkungan yang baik, anak baik bisa rusak. Saya nemui banyak, saudara. Saya nemui banyak. Ada kisah waktu saya dulu
melayani di beberapa gereja Indonesia. Jadi ada anak baik loh. Waktu di Indonesia baik loh, itu terus. Tapi karena kumpul dengan lingkungan yang baik, tidak baik. Satu kali dalam pergaulan, wah nemu kredit card gitu saudara. Lalu wah senang ketemu kredit card. Dipakai dia, buat beli, bukan punya dia. Dipakai. Wah senang, nggak ketahuan. Wah bisa untuk beli, wah punya barang gratis banyak, senang. Baru 1 bulan ditangkap polisi. Di penjara, orang tuanya nangis. Kok bisa ya anakku jadi seperti ini? Dan gimana ya sekarang masuk penjara di luar negeri? Kenapa? Pergaulan. Ada lagi saudara, narkoba. Itu payah, lebih berat, lebih payah. Kalau tidak hati-hati akan diterkam saudara. Sehingga dipengaruhi, oh untuk pakai narkoba akan kadang-kadang untuk ikut jualan narkoba. Sampai ketangkap, wah sudah lebih susah lagi. Betul? Enggak ketangkap aja, sampai kecanduan saja sudah, wah kacau rusak banyak sekali. Betul enggak? Jadi sekarang kita mulai mikir pergaulan untuk anak kita, untuk kita sendiri. Kalau sudah tua bisa dipengaruhi pergaulan yang jahat apa enggak? Bisa enggak? Bapak-bapak bisa enggak? Ibu-ibu bisa enggak? Bisa. Sama saja. Hati-hati. Saya nggak mau nyebut nama, tapi saya tahu ada satu pendeta, ya luar biasa. Lalu belakangan itu jadi sahabat baik dengan juga pendeta yang jatuh dalam dosa tapi tidak ditinggalkan dosanya, saudara. Jadi cari teman baik, wah pelayanan di mana-mana. Nggak lama dia melakukan yang dilakukan oleh ini juga, sama. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Anak-anak, orang tua hati-hati. Jangan sampai kena seperti itu. Karena itu mempengaruhi. Ya, tempatkan diri ya di pergaulan yang baik. Karena sekali lagi akan mempengaruhi. Repotnya pengaruh jahat lebih gampang daripada pengaruh baik. Betul gak saudara? Oh pengaruh baik itu harus bangun. Sekian lama jadi baik. Tapi kalau diajak rusak-rusakan itu cepat saudara. Saya lihat Daniel punya lingkungan yang baik. Pergaulan yang baik. Ya sekali lagi ya ingat pergaulan itu mempengaruhi hidup kita. Masih ingat dulu tentang bio? Ini ilustrasi ya saudara ya. Ada satu pendeta, dia suka bio, pelihara bio di rumahnya. Bahkan ya halaman sudah taruh situ, orang buka sudah bionya bisa lihat. Ada satu jemaat pergi ke rumahnya Pak Pendeta, mau minta konseling, mau minta didoakan. Ketuk-ketuk pintu, lalu bukan pendeta, ya disuruh masuk. Dia baru masuk. Lalu bionya langsung ngoceh, saudara. Haleluya, gitu saudara. Puji Tuhan, saudara. Shalom. Dia kaget. Sopan, oh bio, hebat ya. Bionya Pak Pendeta itu, haleluya. Shalom, amin, gitu saudara. Dia kagum, saudara. Lalu dia berkata pada Pak Pendeta, boleh enggak aku pinjam biomu ini? Saya aku bawa Roma 1 bulan saja lah. Saya kembaliin. Lalu pendetanya tanya, loh untuk apa? Pinjam kok beo gitu saudara. Dia berkata di Roma, saya punya 10 beo. Ngomongnya enggak karuan. Kadang ngomong anjing, kadang ngomong ketek gitu saudara. Kadang ngomong coro gitu saudara. Ramai tapi ramainya jelek-jelek. Biar dia cari beo-nya Pak Pendeta. Pak Pendeta baik dipinjemi saudara. Bawa pulang dicampur 10 bionya yang lain. Yang biasanya anjing, kucing, tikus. Ya macam-macam gitu saudara. 1 bulan kemudian dikembalikan pada Pak Pendeta. Tapi jemaatnya ngomong, Pak Pendeta, biomu gak bisa ngajari bioku. Malah biomu ketularan seperti bioku. Betul? Mempengaruhi. Saya ajak saudara buka hati. Adakah saudara yang salah pergaulan, yang tidak baik hidupmu rusak? Ya, baik engkau sendiri, ya,
Ibu-ibu, bapak-bapak, ya para pelajar, anak-anak muda, ingat pergaulanmu sangat mempengaruhi dirimu. Cara berpikirmu, hatimu, hidupmu sangat dipengaruhi. Ya, sekali lagi pergaulan akan sangat mempengaruhi hidup kita, saudara. Ya, maka hati-hati. Ya, bangun pergaulan, jangan sampai keliru. Bahkan kirim anak juga jangan sampai keliru, saudara. Pergaulan yang tidak baik, yang merusak kebiasaan yang baik. Bahkan kadang-kadang tadi sampai kena narkoba, jadi lesbi, jadi homo, dan macam-macam. Seringkali karena pergaulan. Lah, maka kita harus ada usaha menjauhi pergaulan yang tidak baik. Sengaja ada usaha. Ini bisa mempengaruhi. Jangan ngalir aja. Diajak si A ya ikut si A. Diajak si B kumpul-kumpul ya ikut si B. Jangan. Saudara pertimbangkan. Ini komunitas yang baik atau tidak baik. Ini komunitas bisa membangun hidupku atau merusak hidupku. Pertimbangkan dulu. Kalau itu bisa merusak karena itu lingkungan gak baik, jangan, saudara. Kalau saudara nekat, saudara akan rusak. Usahakan, perjuangkan masuk pergaulan yang baik. Hindari ya pergaulan yang tidak baik. Tadi saya ingat ayat yang sangat kita kena, saudara. Atau ya langsung kisah saja dulu, saudara. Saudara bisa lihat di Alkitab ya, saudara. Ada satu anak namanya Absalom. Katakan dulu. Absalom, anaknya siapa? Daud. Tapi dia itu suka mempengaruhi orang supaya benci dengan Daud. Suka menghasut orang lain. Supaya enggak senang dengan Daud. Jelek-jelekin Daud terus, saudara. Itu anak sendiri loh, saudara. Lah, orang yang terpengaruh dengan dia akhirnya dukung dia, berontak pada Daud, dan akhirnya mati semua. Termasuk Absalomnya, termasuk orang yang bisa dipengaruhinya, termasuk orang yang ikuti dia. Komunitas itu habis. Ya, 2 Samuel 15 ayat 2 dan seterusnya. 2 Samuel 15 ayat 2 mulai. Maka setiap pagi berdirilah siapa, saudara? Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Setiap orang yang mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkara, orang itu dipanggil Absalom, sini. Ya, dan ditanya, dari kota mana engkau? Ya, apabila ia menjawab, hambamu ini datang dari suku Israel itu, saudara. Maka berkatalah Absalom kepadanya, lihat, perkaramu itu baik dan benar, tapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau. Saudara, ini jelas, saudara. Bahaya kalau ikut pergaulan itu akan rusak. Jadi Absalom itu sakit hati dengan Daud, saudara, karena ada hal yang dia merasa dibedakan dan macam-macam. Jadi setiap orang ada yang mau cari Daud, saudara, punya masalah cari Daud, minta keadilan. Wow, malah dikatakan memang kerajaan gak baik ini dan itu, saudara. Dikatakan raja gak baik, kerajaannya tidak baik, saudara. Ya, selalu seperti itu, saudara. Iya, dikatakan sini ya, lihat perkaramu baik dan benar, engkau benar loh. Tapi memang gereja memang orang gede kok, gitu. Pokok macam-macam gitu, saudara. Iya, dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau. Ya, pendeta nih mau baca itu SGG nih podo wae gitu, saudara. Ya, semuanya SGL podo wae, tapi SGL Madiun bagus lah gitu, saudara. Lagi kata Absalom, sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang mempunyai perkara atau pertikaian hukum boleh datang padaku, dan aku akan selesaikan perkara dengan adil. Jadi jelekan Daud, jelekan orang-orangnya Daud, saudara, jelekan kerajaan Daud, lalu mulai kalau aku nanti jadi raja, kau datang padaku, aku bela, aku akan dukung kau. Engkau pasti dapat pertolongan, engkau pasti dapat sesuatu yang luar biasa. Sekarang memang gak baik, Daud itu gak baik,
ya menterinya semua, ya orang-orang istana memang tidak baik, percuma kamu datang di situ. Karena Absalom itu sedang mau menggait orang, cari orang, mau ditarik. Biasanya jelek-jelekan dulu, betul enggak saudara? Iya, lalu apalagi kata Absalom, sekiranya aku menjadi hakim nih sudah ya. Ya, negeri ini maka setiap orang mempunyai perkara pertikaian hukum boleh datang padaku dan aku akan menyelesaikan perkara dengan adil. Apabila seorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, wah orang mulai percaya, mulai sujud, wah ini jadi raja, dia yang jadi pemimpin. Maka diulurkannya tangannya, dipegangnya orang itu, diciumnya, wah kelihatan perhatian sekali, raja gak perhatian. Tapi kalau ya aku Absalom, wah perhatian sekali, sampai dicium tangan juga. Cara yang demikian diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang mau masuk menghadap untuk diadili perkaranya oleh raja. Dan demikianlah Absalom mencuri hati orang-orang Israel. Ternyata ada udang di balik rempeyek. Betul, ini kisah, saudara. Jadi kalau orang tidak hati-hati, kena, jadi nggak suka dengan Daud, jadi benci Daud, diajak ayo ikut aku, berontak mau, karena nggak hati-hati, ya masuk dalam pergaulan, nggak hati-hati, nggak bedakan orang ini bisa punya dampak baik atau tidak. Tujuannya dia ngomong, ini akan menghasut, akan merusak aku, atau membuat aku lebih baik, atau membuat aku lebih benci. Nah, harus kita bisa bedakan pergaulan dengan siapa yang bisa bawa kebaikan. Amin, saudara. Amin. Nah, dia praktekin aja. Kalau orang tiba-tiba, ya saudara punya masalah dideketi, nggak punya ya masih dideketi, diajak makan bersama. Lalu saudara cerita gereja kita gimana ya, sekarang nggak baik ya, ini masuk gampang metuangnya, macam-macam lagi tuh saudara. Kan masih dengar saya aja, dengar banyak kok saudara. Loh benar, kalau saudara tidak waspada, saudara akan kena seperti orang-orang yang kena Absalom. Akhirnya Absalom itu sungguh-sungguh berontak. Bapaknya sendiri mau dibunuh, tapi mati konyol Absalom. Semua yang ikut Absalom, ada satu penasihatnya Daud, itu luar biasa, ikut terpengaruh oleh Absalom, ikut mati. Menang kabeh. Kalau komsel ada seperti ini enggak ya saudara? Komsel kumpul hanya untuk jelek-jelekan gerejanya sendiri, pendetanya sendiri, ya hamba-hamba Tuhan di gereja sendiri. Saya hanya ajak saudara ngerti, pergaulan yang tidak baik bisa merusak engkau. Jangan, hindari. Lut sekarang ya saudara ya, Kejadian 13 ayat 10 sampai 12. Lalu Lut melayangkan pandangannya, dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Israel sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih bagiannya ya seluruh lembah Yordan itu, lalu berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Abraham selalu arahnya janji Tuhan, saudara. Tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di mana? Di mana? Dekat Sodom. Loh, saudara tahu sendiri tak? Sodom itu orang-orangnya seperti apa? Jadi ceritanya Lot itu sebenarnya nggak punya apa-apa. Abraham dapat janji Tuhan. Abraham ya berjalan mencapai janji Tuhan, ngajak Lot. Kasihan keponakannya, orang tuanya sudah gak ada. Lalu Lot ikut Abraham. Abraham diberkati. Lot ikut kecipratan. Lot ikut diberkati. Setelah Abraham kaya, Lot juga kaya. Sifat berubah. Kadang-kadang gitu, belum sukses rendah hati, tapi begitu sudah sukses berubah. Belum bisa melayani, ya Pak, ya. Kalau sudah bisa melayani, belum tentu sama motivasinya, sifatnya, betul enggak? Betul, saudara.
Jadi akhirnya ya Abraham nggak mau bertengkar, enggak, kita pilih saja. Kalau engkau kanan aku kiri. Engkau pilih dulu, kalau engkau kiri aku kanan. Kalau engkau utara aku selatan, ngalah. Ya. Lalu singkat cerita, Lot milih yang di mana? Lot milih yang di mana? Dekat Sodom. Abraham, tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan, tetap Kanaan, perjanjian Tuhan, firman Tuhan, tetap. Tapi Lot beda, saudara. Dekat Sodom, lihatnya subur kok di situ, enak kok di situ kok. Wah, ada sungai Yordan, wah ada lembah macam-macam. Saudara pilih dekat. Ingat ya saudara, dosa itu dimulai dari kecil. Hanya dekat Sodom. Aku enggak main judi kok. Aku hanya diajak temanku, enggak mau ya enggak enak ya. Aku hanya duduk lihat saja kok. Hanya dekat tapi aku tidak kok. Ke tempat pelacuran. Aku enggak main pelacur kok. Aku hanya ya gimana sungkan dengan teman. Suka disuruh nganter-nganter kok. Tapi aku tidak kok. Pertama tidak. Tapi sekali lagi, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu akan mencetak hati kita. Mencetak pikiran kita. Sekarang ya Kejadian tadi 13, sekarang 14 ayat 12. Juga Lot anak saudara Abraham beserta harta bendanya dibawa musuh, dijarah saudara. Lalu mereka pergi. Sebab kenapa? Sampai dijarah. Ya, Sodom dijarah, Lot ikut dijarah. Saudara. Sebab Lot itu di mana? Diam di Sodom. Dulu diam dekat Sodom. Aku gak ikut-ikut kok. Itu hanya mereka kok. Aku hanya wah karena tanyanya subur. Aku bisa dapat banyak keuntungan. Dengar ya. Dosa itu dari kecil. Kalau saudara biarkan, saudara akan ditarik lebih dalam. Saudara akan ditarik dalam. Orang selingkuh itu gimana toh? Gak mungkin baru ketemu sekali. Selingkuh biar aku ya. Gak mungkin saudara. Ya mungkin pertama mata ketemu mata, dek. Itu saja toh saudara, betul gak? Saudara cegah gak? Kalau saudara cegah selesai, tinggal, lupa. Tapi kalau saudara gak cegah, tak ngobrol, ini hanya ngobrol saja kok. Hanya ngomong-ngomong, masa gak boleh ya? Pergaulan kan penting gitu. Hanya ngobrol-ngobrol. Lalu saudara ngobrol-ngobrol lama-lama, makan yuk bareng ya. Hanya cuma makan bareng kok. Aku gak apa-apa, buktikan aku gak betul, gak apa-apa. Hanya dekat, hanya ngobrol, hanya makan. Tapi nek pok terus ke, nenek bilang itu berbahaya. Sing sedang ngalami bertobat, pumpung guru kebacot. Nek wis bebacot wis duwe anak luweh rekoso. Betul. Pergaulan. Kalau saudara suka pergaulan di lingkungan yang anggap itu biasa, ya saudara ketularan. Ya betul. Ada banyak orang dunia loh. Itu cuma jajan loh, ya apa-apa loh. Itu banyak yang punya prinsip seperti itu. Saudara anak Tuhan gak boleh, tapi kalau pergaulanmu itu terus, saudara bisa dipengaruhi, prinsipmu juga bisa sama. Cuma jajan loh, kayak makan sate tak tusuk buang tusuk kok. Meneng kabehnya. Tapi sekali lagi, jauhi pergaulan buruk yang bisa merusak hidupmu. Setuju? Setuju? Siapa yang mau buang pergaulan yang jelek, angkat tangan. Katakan Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu. Aku disadarkan pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaanku yang baik. Aku mau buang kebiasaan yang buruk. Pergaulan yang buruk aku tinggalkan. Tuhan Yesus ngomong apa tahu enggak? Nek kowe bener-bener nurut tuh ya, orang yang gereja tok sing nurut tuh ya, bener-bener nurut, selamat. Tapi kalau hanya ngomong di gereja, aku mau gini, di luar dilakukan, ya enggak selamat. Ini khotbah keras apa khotbah ringan ya? Pikiran deh. Tapi menuntun kita, saudara akan menjadi kuat. Saudara lihat ya, Daniel itu dicari kesalahannya, orang nggak bisa menemukan kesalahannya. Untuk dijebak. Tapi kalau saudara, orang anak Tuhan tapi selintas itu di belakang, depannya bagus, belakangnya nusuk dan banyak, pasti akhirnya ketahuan.
Betul? Jadilah tulus, kumpul. Saudara lihat ya, kalau saudara kumpul dengan orang negatif terus, nanti negatif terus. Saudara kumpul dengan orang pencemooh terus, nanti saudara juga sama, saudara suka mencemooh orang lain. Betul. Kalau saudara kumpul dengan orang, ditegur orang tetap bebal. Saudara kumpul terus, lama-lama ikut jadi bebal. Kok kayak meden itu. Menteleng semua itu. Iya, saudara. Jadi, ya, itu penting. Ya, contohnya apa saja? Misalnya orang yang kumpulan yang apa? Yang saudara jangan, karena itu bisa merusak apa? Kumpulan orang yang apa sah? Apa? Mabuk-mabukan ya, wis ngerti ta ya, sosok kumpul ngono ya. Kalau datang untuk nobake boleh, lain saudara. Ya, punya tujuan kok jadi terang. Datang gelap harus menerangi gelap. Jangan saudara dikatakan terang Tuhan, aku masuk ini dunia gelap, ikut gelap. Lah, jangan saudara, karena ini kegelapan, enggak boleh. Saudara kumpulnya kepada Tuhan, terang sejati. Ya, ketemu orang gelap, rubah. Yang gelap jadi terang. Ya, yang tidak boleh apa saja. Ayo, supaya sedikit kita. Ya, pencemooh. Ya, dengar ya. Orang yang suka pencemooh jangan malah senang. Apa ya? Dia ngomong apa ya? Manusia itu kadang-kadang telinganya gatel loh. Wah, ini ngomongannya bisa nyakiti kita, malah tanya-tanya. Ngomong apa dia? Ngomong apa dia? Ya tak? Apalagi pencemooh, mabuk apa? Apa? Judi, ayo, apa lagi? Gosip, senia gosip, apa lagi? Yang selintat-selintut gitu. Ya tahu saudara, aja ngerti Pak Ubaca ya, aja sampai ngerti ya, aja ngerti Bu Guntur ya, aja ngerti Pak Yono ya, aja ngerti Pak Wimpi ya. Pokok saudara pikir sendiri. Ini bisa merusak. Tinggalkan. Tinggalkan. Carilah pergaulan yang baik. Kalau saudara mau jadi orang baik. Masuklah. Bangunlah pergaulan yang baik. Kalau saudara mau hidupmu mengalami kebaikan-kebaikan. Tinggalkan yang tidak baik. Seperti tadi beberapa. Tapi kumpullah dengan ya pergaulan yang baik, yang bisa membangun saudara, yang bisa membuat saudara jadi baik. Amin saudara. Daniel itu dengar ya saudara, itu bukan kebetulan. Daniel itu memang berjuang bentuk tim yang baik. Betul nggak? Itu memang dia saudara. Loh, sama-sama tawan, belum tentu sama-sama tawanan, kadang malah iri-irinan, malah musuhan, betul nggak? Dia cari orang yang baik, karena yang ditawan itu banyak sekali saudara. Tapi 4 orang itu cari, memang rohaninya baik, hatinya baik, bisa bersatu, jadi tim yang saling mengingatkan, yang saling mendukung, yang berjalan bersama, maju bersama. Bangun tim seperti itu. Dia itu sengaja bangun. Maka selalu waktu ya untuk dia di istana harus makan makanan raja, mereka juga kumpul. Berdoa bersama. Waktu ada bahaya terancam, mereka juga kumpul. Saudara, itu penting sekali. Saudara tahu, setiap anak Tuhan, begitu terima Yesus namanya lahir baru. Kata dulu, lahir baru. Lalu lahir baru itu dibiarkan cari lingkungan sendiri atau bergabunglah ke gereja. Bergabung di lingkungan anak-anak Tuhan. Sudah bertobat tadi. Masuk penyembah berhala, masuk penipuan, pencuri, macam-macam rusak. Maka disediakan gereja Tuhan. Kebetulan gereja kita diberi nama keluarganya Allah. Masuk di keluarganya Allah, masuk di lingkungan yang baik. Sekalipun di gereja ya ada saja orang yang tidak baik, tapi ini tempat yang baik itu banyak. Betul enggak? Kalau sudah tahu ini orang Kristen, hamba Tuhan tidak baik ya disingkiri. Jangan malah senang. Aku untuk bahan.
pendeta itu malah untuk untuk nyerang orang, untuk ya buat gosip, jangan. Betul tak? Sampai gereja disebut keluarga Allah, itu yang demi nama Tuhan. Kita kumpul dengan sama-sama anak Tuhan, kumpul belajar bersama, kumpul bertumbuh bersama. Jadikan itu kelompok yang baik. Betul? Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 coba dikeluarkan. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Ya. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Mazmur 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Artinya apa? Artinya apa sampai di situ? Kamu akan bahagia. Ya, kamu akan bahagia kalau kamu tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, orang berdosa, orang yang enggak baik, sifatnya baik. Jangan didengar nasihatnya. Jangan setuju dengan nasihatnya dia. Enggak akan bahagia, artinya ayat itu gitu. Saya ulangi ya. Berbahagialah orang yang apa? Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jangan kau ikut lakukan jalan ke situ, jalan yang dikatakan orang fasik. Jangan. Kau akan bahagia, artinya seperti itu. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, artinya bertobat. Sudah tahu ini jalannya jalan orang berdosa, menuju dosa, menuju kehancuran, jangan begegek di situ. Seperti tadi, aku enggak apa-apa kok, aku cuma nganter toh. Lah katanya toleransi, kan enggak enak, enggak mau nganter. Jangan berdiri di situ. Belajar seperti Yusuf, tinggalkan. Kalau enggak, hancur. Betul? Ya, jangan ikuti dan juga jangan tetap ndablek di situ. Akhirnya kena. Betul saudara? Iya. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan apa? Pencemooh. Ada enggak pencemooh di gereja? Oh banyak ikatan nih. Di keluarga lah enggak ada ya. Ada enggak jemaat yang suka mencemooh? Jujur. Ada enggak? Suka enggak saudara kumpul-kumpul dengan dia? Akhirnya saudara ikut jadi pencemooh. Ada enggak hamba-hamba Tuhan yang sukanya mencemooh? Kalau saudara dengarkan khotbahnya terus nasihatnya dia, ketut. Bahagia itu kalau kita tidak ikuti jalannya dia. Berbahagia kalau kita tidak begegek di situ. Tinggalkan, pergi, aman. Betul? Berbahagia kalau saudara nggak duduk di situ, malah seneng ngeruak terus tadi loh saudara. Duduk mapan itu saudara, pasang telinganya, lama-lama hancur. Betul? Ya lanjutkan ayatnya dulu, lanjutkan ayat dulu. Tapi yang kesukaannya, lah sekarang yang kesukaannya ialah apa? Taurat Tuhan. Termasuk bukan Taujen, Tauratnya Tuhan gitu saudara. Senangnya firman Tuhan, senangnya Taurat Tuhan. Amin. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, bukan merenungkan gosip siang dan malam, bukan nyebarkan gosip siang dan malam. Saudara uji ya, saudara itu suka dengar gosip atau firman Tuhan, atau tadi drakor apa itu, mbah ora ngerti aku. Pokok cinta firman atau tidak, suka dengan firman Tuhan atau tidak, bacanya semangat atau tidak, dengar firman Tuhan seperti ini, suka atau tidak. Pak baca itu suwi lagi Pak, kok tidak rambung-rambung. Dan yang berkental lagi siang malam lanjut. Ia seperti apa? Pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara itu seperti apa? Tanaman ditanam tepi aliran air. Ada air kehidupan. Kalau saudara punya pergaulan yang baik, saudara itu terus akan mendapat ya perkataan yang baik. Saudara itu akan terus mendapat doa-doa yang baik. Saudara itu akan terus dapat nasihat yang baik. Saudara itu akan terus saudara dapat petunjuk yang baik. Jangan ikuti kalau ada yang melanggar aturan. Jangan ikuti saudara tadi. Jangan berjalan dalam jalannya orang fasik.
Jangan berdiri di jalan orang berdosa. Jangan suka duduk cemooh, malah senang nikmati terus. Rubah kesukaannya Taurat Tuhan. Merenungkan siang dan malam. Iya dikatakan. Iya. Lalu yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Saat yang berkat datang, datang tidak terhalang. Yang tidak layu daunnya, saudara, tetap segar. Enggak loyo gitu saudara. Tetap menyala gitu saudara. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Siapa yang rindu gagal, angkat tangan. Siapa yang rindu berhasil seperti Daniel, angkat tangan. Bangunlah, sengaja bangun saudara. Kalau tadi sengaja tinggalkan. Saudara nggak bisa, aku ngalir aja, ngalir. Ketemu uang elek, ya wes, melu uang elek gitu saudara. Untung-untung nek ketemu saya apa ambak Tuhan baik, aku ikut apa. Jangan. Saudara itu harus punya prinsip. Saudara harus melangkah. Jangan hanya ketut-ketut ya setan seneng kok. Malah dicedaki terus saudara. Ini jenis yang gampang tak cedaki ya saudara. Gampang tak rusak ya dicedaki terus. Ada Absalom yang suka mempengaruhi, yang suka memfitnah. Betul? Ya, bangun sengaja. Sekarang ganti ciri-ciri. Ya, apa pergaulan yang baik apa saja? Apa? Punya enggak? Saudara siapa yang punya pergaulan yang baik angkat tangan? Lah, cirinya gimana? Apa? Suka menolong, kasih, doakan, menguatkan, kasih. Kasih juga harus hati-hati loh ya. Kasih istrinya sendiri. Jangan kasih aku kasih kok, mesake kok, dewe janda kok, ndak enak kalau mesake kok. Ya sudah, rusak. Betul. Ya, cari ya yang memang tulus. Saudara lihat dulu hatinya. Itu nggak bisa dicuri. Orang ngasih belum tentu punya tujuan baik. Saudara dengar dulu ya. Orang ngasih belum tentu. Orang muji-muji belum tentu. Absalom tadi saudara perhatian. Wah, meluk saudara dicium. Wah, ini kasihan macam-macam. Orang beri pertolongan pun belum tentu. Yang dilihat tuh dalamnya. Tujuannya memberi apa? Tujuannya besok saudara apa? Tujuannya ngajak makan apa? Tujuannya ngajak apa? Saudara jangan hanya ngitut, rusak. Saudara harus dengan hati nurani yang bersih. Minta Roh Kudus. Apa tujuannya? Ini kumpulan yang akan bawa saya jadi lebih baik, lebih percaya, lebih taat, lebih setia, atau jadi saya jadi pemberontak, jadi pencemooh juga, apa ngerusak saya? Saudara harus pertimbangkan. Yang enggak baik, tinggalkan. Saudara aman seperti itu. Yang baik dibangun, sengaja bangun. Maka saya dorong, saudara belajar lingkungan. Pertama, bangunlah keluargamu. Jadi komunitas yang baik. Orang tua, kondisi keluargamu sangat bisa punya dampak untuk anak-anakmu. Bangunlah keluarga yang baik. Jadi komunitas yang baik untuk anak, untuk istri, untuk suami. Kalau enggak baik, suami bisa rusak enggak? Salahnya siapa? Dua-dua. Kok enak sama istri? Oh, digoda mau ya tetap salah toh. Betul. Rumah tangga ya. Setelah itu saudara cari pergaulan di luar. Di sekolah, di tempat kerja. Kumpulan orang yang baik. Betul? Yang tulus. Tulus itu penting saudara. Itu dasar. Yang di luar itu belum tentu benar. Kalau mau mancing kan ngasih, tahu saudara, itu bukan tidak kebaikan. Kamu kepancing digoreng. Jadi gurame asam manis. Betul saudara. Motivasinya nomor satu. Kita di tempat kerja, ya, dimanapun tempat ibu-ibu ketemu dengan teman-teman, jangan yang suka tadi gosip, mencemooh, ya nyerang orang, jelekan orang, jangan. Yang goda-goda jangan.
Tuhan sampai ngomong loh, kalau matamu ini bisa membawa engkau neraka, cukil aja. Daripada dengan seluruh badan masuk neraka. Betul? Kalau saudara kerja digoda terus karo bose piye? Metu. Tinggalkan perusahaan itu. Loh betul. Saudara lalai bisa habis. Kalau saudara digoda, saudara bos ya, sama apa? Sekades karya normatifnya wanita terus digoda terus gimana? Sing tekoi bapak-bapak aja. Kowe lek digodoni terus dengan bapakmu gimana? Tok wae. Loh, betul saudara. Bangunlah komunitas yang baik di keluarga, di sekolahan, di tempat kerja, apalagi di gereja. Gereja ada enggak yang baik? Ada enggak yang tidak baik? Ini wis kena, wis pernah kena. Loh betul, wis kena Pak. Aja dikira nek wong Kristen iki mesti apik kabeh, belum tentu. Kadang-kadang lebih jahat dari orang dunia, harus tahu. Lah namanya gereja kan kumpulan dulu wong rusak, saiki nang ngene gereja supaya diobati ta Saudara. Betul enggak? Kalau belum sembuh ya masih seperti itu. Enggak cuma jemaat loh. Ada enggak hamba Tuhan yang motivasi enggak baik bisa merusak? Banyak itu bisa apa tuh. Sekarang ada enggak pelan-pelan Tuhan yang kalau kumpul dia bisa rusak kita? Banyak lagi. Tapi keluarga Allah enggak ya? Enggak ada yang ngaku. Enggak apa-apa, gereja itu tempatnya dandani. Wong sakit diobati, wong sing rusak didandani. Jangan sampai ikut rusak, tapi melayani jangan malah ketut. Saja, kalau sudah keluarga bangun keluarga, saudara punya perusahaan bangun lingkungan yang baik di situ. Di gereja, ayo, pertama komsel, jadilah komsel itu komunitas yang baik. Jangan sampai komsel itu untuk mencemooh, menfitnah, negatif, untuk berontak dan macam-macam. Jangan. Kalau tetap ingatkan KKS saudara, sajak KKS, ayo bangun, kasihan anggota-anggotanya. Itu bisa merusak anggota. Tuhan pasti nggak akan terima kalau dombanya dirusak oleh gembala-gembala sewaan. Di Yeskiel keras sekali itu. KKS juga gembala. Ayo bangun komsel, tanggung jawab dengan Tuhan. Itu domba yang Tuhan percayakan. Jangan sampai kita bangun komunitas tidak baik merusak. Itu bukan dombanya kita, itu dombanya Tuhan. Saudara juga sama, ingatkan teman anggota, ingatkan kakek saudara kalau nggak baik. Motivasinya memanfaatkan, pakai gosip dan macam-macam, peraturan dilanggar terus. Ingatkan. Kalau nggak mau terus tinggal loh, metu daripada rusak. Loh ya tak? Kalau saudara sudah berjuang terus tetap tidak bisa, saudara terus berdiri di jalannya orang berdosa, saudara bisa jatuh lama. Aku tak ya melu meneng ya. Saya tidak perpanjangan tapi dengan saudara. Tuhan sedang ajari pergaulan buruk bisa merusak. Maka tinggalkan, perbaiki, ganti pergaulan yang baik. Saudara akan bertumbuh. Kalau saudara anggota keluarga, tempat kerja, komsel di gereja, departemen, bangunlah menjadi komunitas yang baik. Saudara akan disenangi Tuhan. Saudara akan diberkati Tuhan. Jangan lakukan seperti tadi Absalom habis tadi. Percaya. Kalau dibuat mudah hari ini ya saya tutup. Saudara kumpul, cari kumpulan, lihat buah rohnya. Alkitab itu gampang. Yesus berkata, pun baik atau tidak, lihat buahnya. Ada enggak buah rohnya? Betul? Kasih, jujur, taat, lemah lembut. Enggak,
wah mudah tuh. Sopo sing ngomong, sopo sing ngomong gitu. Nah wis nanti padu sudah ndak usah aja. Tapi kalau saudara temukan lingkungan yang ada buah roh, pemimpin yang ada buah roh, saudara aman. Saudara akan bertumbuh. Saudara akan dapat kasih karunia dan saudara akan dapat anugerah. Saudara akan mengalami seperti Daniel. Hidupmu menjadi kokoh karena ada tim yang saling melindungi, yang saling menguatkan, yang saling mendukung. Saudara akan aman. Bukalah hati saudara. Uji, itu betul. Percaya atau tidak pasti terjadi. Saat Lot bersama Abraham makmur. Saat Lot tinggalkan Abraham, malah kumpul dekat Sodom. Akhirnya masuk Sodom, habis. Absalom tadi juga sama, saudara. Berbuat tidak baik, curang itu tidak akan untung. Dan saudara jangan mau diajak curang, jangan, habis semua. Tapi bangun komunitas. Saya yakin orang tua yang membangun komunitas baik di rumahmu, kau diberkati Tuhan, disukai Tuhan. Para pemimpin di sekolah, di tempat kerja, kalau saudara ciptakan komunitas yang baik, saudara disenangi Tuhan, saudara selamatkan banyak orang, saudara diberkati. Amin. Apalagi di gereja, ya SGG, Kadif, SGL, SGD, SBB, ketua Komsel, supervisor sama. Kita itu tanggung jawab untuk membangun, untuk memelihara domba-dombanya Tuhan, untuk mendewasakan domba-dombanya Tuhan. Betul, tulus saja. Kadang-kadang saya dikirim banyak, Pak, ini gereja sana buka loh, naik Solo loh. Dikirim, wah ini kata yang itu juga mau buka loh, ini mau buka. Saya dikirim banyak, ini mau buka, ini mau buka, ini mau buka. Gimana Pak? Saya jawab, puji Tuhan, gereja makin banyak makin baik, karena banyak yang menuai. Ini mau lawatan besar, ini mau tuaian besar, sekarang masih terlalu sedikit. Betul? Jangan puas marah, jangan enggak senang, jangan, enggak. Biar gereja-gereja semua maju. Kita itu minoritas. Masih berlimpah-limpah mayoritas. Betul? Mau berapa gereja? Tidak apa-apa. Makin banyak yang buka baik. Yang penting semua dengan etika yang baik. Bukan untuk merusak. Sungguh-sungguh selamatkan jiwa. Bukan tarik-tarian. Sungguh-sungguh selamatkan jiwa. Di mata Tuhan hamba yang baik. Betul? Saudara bisa tadi termasuk ini. Buah rohnya baik apa enggak? Tujuannya sungguh-sungguh hanya menyelamatkan atau wah untuk rebut-rebutan. Jangan. Tuhan itu lihat hati. Saya lihat banyak yang nakal awalnya menang, tapi akhirnya roboh. Semua dulu ada satu wah ini, akhirnya yang sudah roboh. Amin. Yang jujur, yang tulus. Awalnya mungkin seperti apa ya, dicurangi, ya kalah, macam-macam. Tapi dalam hidupku saya tuh tahu persis, ngalami persis. Makin kita memurnikan hati kita pada Tuhan, Tuhan berkarya makin hebat. Tuhan berkarya makin luar biasa. Semua bangkit berdiri. Kita pujikan satu pujian. Apa ya? Yang ada kaitannya dengan ini. Boleh, saya ngikuti aja Madiono ya. Berkaryalah Roh Kudus, bekerjalah sekarang. Ku percaya kuasa-Mu tak pernah gagal mengubah gelap menjadi terang. Berkaryalah Roh Kudus, penuhi tempat
terjadi sekarang. Berkaryalah Roh Kudus. Kita tidak hanya menyanyi, tapi nyanyian ini menjadi doa kita. Berkaryalah Roh Kudus, murnikanlah hatiku Roh Kudus. Biar aku menjadi orang yang membangun komunitas yang baik. Biar aku masuk dalam pergaulan yang baik. Oh, seperti firman-Mu, sehingga kami makin diperbaiki, makin diperbaiki, makin diperbaiki. Seperti Daniel, dia punya pergaulan yang baik dengan teman-temannya, apalagi pergaulannya dengan Tuhan, pergaulan yang terbaik. Dia mengalami kebaikan Tuhan, makin baik karena bergaul dengan Tuhan, sangat baik karena bergaul dengan Tuhan dengan nyata. Mujizat terjadi Sebuah angkat tangan saudara, sebuah angkat tangan di hadapan Tuhan, mulai berdoa pada Tuhan. Kalau ada di antara saudara merasa butuh didoakan, saudara bisa maju ke depan. Kalau ada saudara merasa butuh didoakan, saudara maju ke depan. Saudara sedang cari Tuhan, saudara mau menanggapi Tuhan, segera. Ya, sekali lagi, kalau ada merasa butuh didoakan, butuh tuntunan Tuhan, butuh halangan ya Tuhan, butuh kesembuhan, butuh pertolongan masalah keluarga, butuh pertolongan masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah pelayanan, butuh pertolongan Tuhan apapun. Maju, kita mau datang di hadapan Tuhan. Ini saatnya, biarkan responsif adalah saatnya cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Semalam-malaman kita cari Tuhan. Maju, jangan saudara sungkan, jangan saudara sia-siakan kesempatan. Siapa lagi saudara, kalau saudara merasa ada dorongan Roh Kudus dalam hati saudara, belajarlah dengan dorongan Roh Kudus, tanggapilah dengan dorongan Roh Kudus. Jangan sia-siakan. Saat Dia berkenan, Dia akan berkarya. Saat Tuhan berkenan, Tuhan akan melakukannya. Saat Tuhan berkenan, saudara akan mengalaminya. Orala pasakara, saudara yang mengalami hal yang tidak baik, semua juga berpikir tidak baik, datang kepada Tuhan, rendahkan diri saudara, mintalah pengampunan dari Tuhan. Saudara yang sedang beban berat, saudara gak kuat lagi, saudara butuh pertolongan, saudara butuh mujizat, saudara butuh pertolongan dari Tuhan, kekuatan. Maju saudara, jangan diam saudara, jangan berdiri di tengah-tengah saudara ketidakdayaan saudara, melangkah saudara, datang pada Tuhan. Dia itu penolong yang sejati. Tuhan, kami bawa anak-anak-Mu yang saat ini sedang maju ke depan. Kami punya Tuhan yang nyata, kuasa-Mu nyata, kasih-Mu nyata, karya-Mu nyata. Tuhan, Kau dengarkan doa-doa mereka. Tuhan, Kau dengarkan setiap seruan mereka. Tuhan, daripada-Mu datangnya pertolongan, bahkan menjadi pengharapan kami. Padamu kami berharap, padamu kami datang untuk malam sampai pagi hari ini. Berkarya, jamalah. Hamba Tuhan doakan, hamba Tuhan mulai doakan, layani semuanya. Doakan dengan iman, dengan pengurapan Tuhan. Saudara, saya percaya ini waktunya mujizat dinyatakan dalam hidupmu. Ini waktunya doamu dijawab dan dikabulkan. Ini waktunya saudara tinggalkan dosa. Jangan berjalan dalam jalannya orang fasik, nasihatnya orang fasik. Jangan saudara bujukan orang fasik, jangan diikuti saudara. Godaan jangan diikuti, ajakan-ajakan yang salah jangan diikuti.
saudara, Oralapasakara, jangan terus berdiri di jalan orang benar, jangan berdiri di jalan yang salah. Nanti saudara bisa diterkam. Jangan tetap bisa tinggalkan. Oralapasa, jangan duduk dalam pencemooh. Saudara, nanti kau dirusak, nanti bisa ikut mencemooh dan salah. Oralapasakara, oh biar kesukaanmu adalah Tuhan, biar kesukaanmu adalah Taurat Tuhan. Oh saudara, renungkan Taurat siang dan malam. Oralapasakara, maka bahkan berhasil, bahkan seperti pohon ditanam di tepi aliran air yang hidup, bahkan mengalami Tuhan, bahkan mengalami jawaban doa. Rema itu akan digenapi. Kau dapat kekuatan, kau dapat tuntunan, kau dapat pertolongan, kau dapat mujizat. Pada musimnya tetap berbuah banyak. Jamaah Tuhan, jamaah dengarkan doa. Ya Tuhan, semua yang ada di tempat ini, Tuhan, bahkan yang di belakang, oh Tuhan sudah dengarkan doa. Jamaah, saudara dimanapun berada, datang kepada Tuhan, percaya Tuhan. Saudara, ada Tuhan yang sedang berbicara. Kasih saudara yang online, dimanapun berada, saudara bangun pergaulan yang baik. Oh, bawa doa-doamu, minta pengampunan kalau ada yang salah. Sepakat bangun komunitas yang baik, sepakat bangun komunitas yang baik, sepakat masuk di komunitas yang baik. Oh, sakit hati disembuhkan oleh Tuhan, luka hati disembuhkan oleh Tuhan. Oh, roh yang kering mulai dihujani dengan pengurapan, dihujani dengan air kehidupan, dihujani, dibasahi, dibuat subur. Hati yang selo diluruskan oleh Tuhan. Kau berkarya, kau yang lakukan kuasa, kau yang menjawab. Pagi ini terjadi mujizat. Pagi ini jawaban-jawaban doa diberikan. Pagi hari ini penyelesaian, pagi hari ini pelepasan, pagi hari kemenangan, oh keberhasilan. Pagi hari ini oh jawaban yang daripada Tuhan. Tuhan, padamu kami berharap, padamu kami percaya, padamu kami berseru. Saat ini juga kami bersyukur pada Tuhan, karena Tuhan sekali lagi membukakan pengertian-pengertian pada kami, supaya kami punya kehidupan yang kuat, bukan kehidupan yang tersesat, bukan kehidupan yang salah, bukan kehidupan yang gugur, tapi yang benar, yang kuat seperti Daniel, yang terus dibawa maju, diangkat atas oleh Tuhan, yang mengalami anugerah panen pada masanya. Dan sungguh-sungguh kami bisa mengalami Kau nyata, kuasamu nyata, kasihmu nyata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami selesaikan sesi ke-1. Tuhan berikan kami semua fresh istirahat ya, dan masuk sesi kedua. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa dan lepaskan anugerah-Mu pada setiap kami. Diurapi, diberkati setiap jemaat yang hadir, onsite maupun online. Diurapi, diberkati semua dari KA Madiun dengan segala kasih karunia dan anugerah. Kau pakai lebih dan lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.